Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Salah satu syarat lain yang harus dipenuhi ketika sholat ialah memilih tempat yang bersih dan suci. Jika sholat dengan pakaian atau di tempat yang mengandung najis, menyebabkan jauh dari Allah. Padahal tujuan sholat adalah mendekatkan diri kepada Allah dan berharap diterima munajatnya. Allah itu maha suci, maka Dia menerima sesuatu yang suci. Boleh solat di mana saja, yang penting tempatnya tidak najis, kecuali 7 tempat, yakni tempat sampah, tempat penyembelihan, kuburan, di tengah jalan, kamar mandi atau tempat pemandian, tempat penambatan unta, dan di atas Ka'bah. Pendapat ini berdasarkan hadis, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menunaikan salat 7 tempat, yakni tempat pembuangan sampah, tempat penyembelihan hewan, kuburan, di tengah-tengah jalan, di kamar mandi, di kandang unta, dan di atas bangunan, yaitu Ka'bah. Hadis riwayat Tirmizi. Larangan sholat di 7 tempat ini tentu memiliki alasan. Misalnya, sholat di tempat pembuangan sampah, tempat penyembelihan hewan dan kandang unta, bisa dipastikan di sana banyak najisnya, seperti kotoran-kotoran dan darah. Di sana juga tempat berkumpulnya setan yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat, maka dilaranglah sholat di dalamnya. Kalaupun kita melihat tempat itu bersih, tetaplah menjijikkan dan tidak layak untuk dijadikan tempat sholat. Sholat di tengah jalan, alasannya karena bisa mempersempit jalan dan mengganggu lalu lintas. Sedangkan jalan yang tidak terpakai atau di sisi jalan yang tidak dilalui orang, maka boleh sholat di dalamnya. Sholat di tengah jalan hukumnya makruh, tapi juga bisa haram jika menghalangi orang lewat dan menyebabkan musolli kecelakaan.
kecuali ada keperluan atau darurat, seperti solat Jumat jika masjidnya penuh sesak, solat di jalan atau di lapangan diperbolehkan untuk solat 2 hari raya, yakni Idul Adha dan Idul Fitri. Dilarang solat di kuburan agar terhindar dari penyembahan terhadap kuburan atau menyerupai orang yang menyembah kuburan, kecuali solat jenazah boleh dilakukan di dalam area kuburan berdasarkan riwayat hadis sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat mayat di kuburan untuk wanita yang biasa membersihkan masjid setelah dikebumikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak boleh solat di kamar mandi karena kamar mandi merupakan tempat tinggal setan dan tempat dibukanya aurat. Yang tampak dari hadis bahwa larangan tersebut mencakup semua istilah hammam atau kamar mandi. Tidak ada bedanya apakah tempat tersebut digunakan untuk mandi saja atau untuk menyimpan pakaian. Lalu bagaimana salat di WC? Kalau salat di kamar mandi saja tidak boleh, apalagi di WC. Memang tidak ada dalilnya, tapi bagi orang berakal, apabila mengetahui Nabi melarang salat di tempat mandi, sudah barang tentu lebih melarang salat di WC. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah berpendapat tentang masalah ini. Tidak ada nas yang khusus, yakni larangan salat di dalamnya, karena masalahnya sangat jelas bagi kaum muslimin bahwa hal itu tidak memerlukan dalil. Majmu' Fatawa. Dilarang salat di atas Ka'bah. Para ulama melarangnya karena musolli tidak dapat menghadap ke kiblat, akan tetapi hanya menghadap sebagiannya saja, sementara sebagian yang lain berada di belakang punggungnya. Sebagian ulama lainnya berpendapat sah solat di atas Ka'bah karena ada keterangan ketika penaklukan kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di dalam Ka'bah, maka salat di atasnya hukumnya boleh. Meski demikian, salat di atas Ka'bah saat ini tidaklah mudah. Termasuk larangan, yaitu salat di tempat atau di atas tanah rampasan. Menurut ijma', kesepakatan para ulama, barang siapa merampas tanah dari pemiliknya, maka haram salat di atasnya.
Imam Nawawi radhiyallahu an berkata, salat di atas tanah tanpa seizin pemiliknya adalah haram menurut ijma'. Sebagai tambahan, bagaimana hukumnya salat di atas tempat yang mengandung najis tapi dilapisi kain atau sejadah? Sah menurut kesepakatan ulama tanpa ada perbedaan pendapat. Namun dengan catatan musolli tidak terkena najis yang ada di bawahnya sajadah. Bila ia salat lalu tersentuh najis, misalnya dari lubang sejadah, maka salatnya batal. Kalangan mazhab Syafi'iyah berpendapat demikian, dan syarat keabsahan salat yang ketiga adalah dikerjakan di tempat yang suci, baik yakin tempat itu benar-benar suci atau sekedar dugaan saja. Yang penting tidak bersentuhan antara anggota badan dan pakaian musolli dengan najis tersebut. Dengan demikian, ketika seseorang memasang tikar di atas benda najis, kemudian ia salat di atasnya, maka salatnya sah. Sedangkan ulama dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang salat di atas permadani yang tebal atau bisa mencegah merembesnya najis meskipun di bawahnya ada najis, salatnya tetap sah.